Halo praktikan, kembali lagi ke lab praktikum kita. Gak terasa nih udah lab 7 aja ya. Artinya kalian udah menerima 7 materi lah ya kurang lebihnya di praktikum biasa yang online itu, yang di kelas lewat Zoom itu. Nah, kali ini kita bakal masuk ke materi yang baru nih. Mengenai vector autoregression model atau biasa dikenal dengan VAR model. Mungkin teman-teman ada yang udah belajar ini di kelas, dosennya udah pernah ngebawain di kelas, ataupun ada teman-teman yang baru kenal banget nih kali ini gitu, atau ada yang udah iseng-iseng cari tahu atau pernah baca paper mengenai VAR model ini. Hari ini kita bakal nge-breakdown apa sih sebenarnya VAR model ini gitu ya. Makanya di next slide kita mau tahu apa sih sebenarnya VAR model. VAR model ini kalau misalnya kita review lagi di lab praktikum yang pertama, masuknya kan ke ini ya, analisis time series yang multivariat. Artinya kita perlu 2 atau lebih variabel lah untuk bisa menjalankan VAR model ini gitu. Dan gunanya untuk melihat interdependensi atau ketergantungan antar variabel. VAR model ini pengembangan dari model AR, sehingga di sisi kanan persamaannya terdapat leg dari variabel yang kita punya. Ada beberapa kelebihan VAR di sini. Yang pertama, semua variabel bersifat endogen ya, endogenous. Jadi di VAR ini semua variabel yang kita punya tuh asumsinya saling mempengaruhi. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing gitu menentukan mana sih ini yang seharusnya variabel dependennya gitu, mana sih yang variabel independennya, kayak gitu ya. Terus yang kedua, estimasinya sederhana, di mana metode OLS biasa dapat diaplikasikan pada tiap-tiap persamaan secara terpisah. Nanti kita akan membahas mengenai persamaan di slide yang berikut-berikutnya ya. Yang ketiga, hasil perkiraan forecast yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dalam banyak kasus lebih bagus dibandingkan dengan hasil yang didapat dengan menggunakan model persamaan simultan yang kompleks sekalipun. Nah, kita nggak akan membahas mengenai VAR forecasting nih di pertemuan kita kali ini ya, atau materi kali ini. Akan ada nanti pembahasannya di lab-lab yang berikutnya. Tadi kita udah bahas nih mengenai kelebihannya, sekarang kita bahas mengenai kekurangannya. Yang pertama, model VAR ini sifatnya non-struktural atau ateoritis ya. Jadi, VAR ini tuh meminimalkan penggunaan teori. Kenapa? Karena base issue-nya gitu ya, atau masalahnya, terkadang fenomena ekonomi itu terlalu kompleks gitu untuk dijelaskan dengan teori ya. Atau sebaliknya, teorinya yang lebih kompleks, bahkan fenomenanya mungkin ada nggak ada gitu lah ya istilahnya. Jadi, kalau begini artinya kita boleh dong explore variabel apapun, sebenarnya bisa. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa S1 mungkin belum sampai ke sana lah ya levelnya gitu. Kalau misalnya kita memakai VAR model ini, misalnya kalian punya variabel yang kayaknya jarang banget nih dipakai di dalam sebuah model gitu ya, terutama untuk mengukur perekonomian gitu, kalian bisa ambil variabel tersebut dari penelitian-penelitian terdahulu lah, untuk menguatkan kenapa kalian harus memilih variabel tersebut gitu. Yang kedua, perlu menentukan panjang leg. Jadi nanti kita akan melakukan uji leg optimum ya, untuk mendapatkan leg yang optimal yang proper dipakai di VAR model ini. Yang ketiga, harus menggunakan variabel yang telah stasioner. Nah, kalau nanti meregresi VAR ini, kita harus meregresinya dengan variabel yang sama tingkatannya. Misalnya, sama-sama stasioner di tingkat level, terus sama-sama stasioner di turunan pertama. Jadi itu bisa dijalankan ya teman-teman. Tapi seandainya gini kasusnya, kamu punya variabel inflasi yang stasioner di tingkat level, terus kamu punya variabel yang keduanya stasioner di turunan pertama nih, si suku bunga. Nah itu bisa nggak sih dijalankan dengan VAR model, kan udah stasioner. Nah, kalau kayak gini kasusnya, teman-teman lebih cocok pakai model ARDL atau Autoregressive Distributed Lag. Sayangnya, model ARDL ini nggak dibahas ya di dalam praktikum ataupun kelas, sepertinya juga enggak sih, karena terlihatnya tidak ada di silabus teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau mempelajarinya mengenai model ARDL ini, banyak banget materinya di Google dan juga di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa belajar mandiri. Nah, selanjutnya langkah-langkah estimasi dari VAR. Yang pertama, kita lakukan uji stasionaritas dulu. Yang kedua,
penentuan lag optimal. Nah, ini ada 2 cara, pre dan post. Nanti bedanya kita bisa lihat di slide-slide berikutnya yang kita akan bahas. Terus yang ketiga, baru setelah kita temuin tadi lag optimumnya, kita bisa regresi nih VAR-nya dengan lag optimum. Yang keempat, uji kausalitas. Kelima, uji kestabilan model. Keenam itu IRF dan FFVD. Yang ketujuh, forecast VAR. Baru yang ke-8, uji kointegrasi untuk melanjutkan ke model VSCM ya. Nah, VSCM ini kan juga nggak dibahas ya dalam praktikum kita gitu. Dan juga kayaknya di materi kelas juga hanya sekilas membahas mengenai kointegrasi yang dimana akan melanjutkan ke model ECM atau VSCM inilah gitu. Nah, di sini ada persamaan model VAR. Teman-teman, kalau kalian misalnya pernah buka buku Brooks ya, ini diambil dari buku itu. Nah, ada persamaan 765 dan 766. Ini merupakan persamaan VAR yang paling sederhana ya, bivariat VAR. Jadi cuma pakai 2 variabel aja. Terus yang 767 itu adalah bentuk lainnya. Jadi bisa dibentuk jadi 2 kan tadi, linear dan matriks. Yang 765 itu linear, 767 itu matriks. Untuk implementasinya masukin angkanya nanti mungkin bisa lebih jelas kita bahas di slide yang berikutnya atau mungkin di kelas nanti kalau misalnya ada yang belum paham. Jadi di sini kita ada proses pembentukan model VAR. Yang pertama tentu aja data exploration, artinya kalian kumpulinnya data yang kalian butuhkan gitu ya. Terus kalau memang dibutuhkan, kalian bisa transformasi datanya menjadi logaritma naturalnya gitu ya, untuk mengurangi rasio lah gitu ya, supaya nilai angka yang kalian tadi punya itu kan gede banget gitu ya, jadi kecil gitu. Terus kita lakukan unit root test. Unit root test ini kalau kalian inget-inget lagi itu adalah uji stasioneritas ya teman-teman. Kalau misalnya ada unit root berarti variabelnya nggak stasioner. Kalau misalnya terdapat unit root baru tidak terdapat unit root baru dia stasioner ya gitu. Nah, kita nggak akan membahas di bagian sisi kiri ini ya, teman-teman. Kita akan fokus ke sisi kanan ini dan juga nggak akan masuk ke VSCM lebih dalam, tapi kita akan masuk ke VAR first different ini. Nah, untuk sekedar ini aja pengetahuan aja mungkin ya teman-teman. Ini kan ada SVAR ya, ini ada VAR level, ada VSCM, dan VAR first different. Nah, yang ini, SVAR dan VSCM ini disebut VAR terrestriksi. VAR level dan VAR first different itu disebut VAR yang tidak terrestriksi atau unrestricted lah gitu. Kenapa? Karena kalau yang SVAR ini, dia itu disebut juga theoretical VAR ya. Jadi harus ada teori yang kuat lah untuk menggunakan si SVAR ini gitu. Terus kalau misalnya VSCM ini, dia punya syarat juga tuh. Kalau seandainya variabel yang kita miliki itu, ketika kita uji kointegrasinya di saat variabelnya tidak stasioner ya, ternyata ada kointegrasinya, maka kita bisa lanjut ke model VSCM ini. Tapi VSCM ini juga punya syarat bahwa variabel yang kita punya itu harus stasioner di turunan pertama. Nah, tadi ya, kalau misalnya ada unit root, kan kita harus turunin ke turunan pertama ya, sampai akhirnya variabel itu stasioner. Baru kita uji kointegrasi, kalau ada kita lanjut ke VSCM, kalau tidak ada, kita hanya ke VAR first difference ini aja. Baru setelah di sini, kita lanjut ke Granger and Innovation Accounting, IRF, dan FFVD. Tapi yang ini tidak akan dipelajari di lab kali ini ya, akan dipelajari di lab yang berikutnya. Nah, tadi di langkah, teman-teman udah baca bahwa ada penentuan lag optimum. Ada 2 caranya untuk pengujian lag optimum. Yang pertama pre, yang kedua post. Bedanya di komen sih. Kalau yang pre itu, komennya seperti yang kalian lihat, VARSOC, variabel pertama kalian, variabel keduanya. Baru post, itu kita regresi dulu si VAR-nya, gitu kan. Baru habis itu kita VARSOC untuk melihat di lag mana gitu, lag yang optimum bisa kita pakai. Nah, kalau di sini tandanya gampangnya adalah teman-teman bisa lihat lag yang paling banyak bintangnya ya. Lag yang paling banyak bintangnya itu adalah lag optimum.
Ini tampilan di stata dan juga di view sepertinya sama sih, bintangnya juga ada gitu ya, untuk lag yang optimum. Nah, kalau mungkin untuk teorinya ya, nilai FPE, AIC, HQIC, dan SPIC terkecil. Gitu, SBIC yang terkecil ya, teman-teman. Baru kita bisa bentuk persamaan var setelah kita meregresi var dengan lag optimum. Komennya apa? Komennya yang kayak gini ya, teman-teman. Var day hours, misalnya contohnya di sini aku punya variable hours dan variable income gitu ya. Jadi var day hours day income lag 1 per lag optimum yang kalian punya. Nah, kebetulan di sini lag optimumnya adalah di 2 ya, seperti slide sebelumnya ditunjukkan. Nanti akan muncul tabel hasil regresi dari model var itu seperti ini. Baru kita bisa bentuk nih persamaannya. Tadi udah disebutkan kalau persamaannya itu ada linear dan matriks ya. Bisa dibentuk menjadi linear dan matriks. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa lihat ya, di sini kan ada dua persamaan ya, karena kita pakai 2 variabel. Var ini kalau misalnya semakin banyak kalian pakai variabel, semakin banyak juga persamaan kalian. Jadi tiap variabel punya kesempatan menjadi variabel dependent gitu ya istilahnya. Nah, di sini kayak day hours, di sini day income. Kalau mau membentuk day hours, kita fokus ke bagian yang ini aja, bagian yang atas aja ya. Kalau kalian mau ngisi day income, kalian fokus juga ke bagian yang bawah ini gitu. Sisanya tinggal dipindahin aja teman-teman. Yang ini kan 0,083 lah ya. Itu konstantanya. Terus masukin koefisiennya untuk hours, ini di leg 1, ini di leg 2 ya. Makanya ini T-1, T-2 gitu. Lanjut ke income, T-1 dan T-2-nya. Seperti ini. Nah, D income-nya juga sama. Ya, kita tinggal masukin aja konstantanya berapa, terus habis itu koefisien dari variabel dan leg-nya berapa, gitu ya. Untuk matriksnya, mudah membentuknya juga, teman-teman. Ini tinggal dimasukin aja ya. Bedanya mungkin di sini, kayak bentuknya akan seperti perkalian lah. Misalnya kalian membentuk persamaan hours gitu. Berarti 0,0532 dikali D hours gitu ya. T-1 gitu. Nah, sama kan? Terus juga 0,1645 dikali D hours T-2 gitu ya. Dan seterusnya. Kayak gitu teman-teman cara membuatnya. Jadi kalian tinggal pindahkan saja koefisiennya ke dalam sini dan konstantanya dia beda tempat gitu. Diikuti dengan error term ya. Ini untuk hours, ini untuk income gitu. Contohnya. Nah, ada lagi yang penting dan ciri khasnya dari var model ini adalah uji kausalitas. Kausalitas merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan peristiwa lain muncul, atau sebab akibat ya, singkatnya. Ada 2 tipe kausalitas. Yang pertama, unidirectional causality, berarti searah gitu ya. Contohnya dari Y2 ke Y1 lah. Terus, bidirectional causality, 2 arah. Jadi, dari Y2 ke Y1, juga dari Y1 ke Y2, jadi balik lagi ya, gitu. Ada hipotesisnya juga, teman-teman. H0 tidak terdapat hubungan kausalitas antar variabel, HA terdapat hubungan kausalitas 1 atau 2 arah antar variabel dengan kriteria p-value kurang dari alpha, H0 ditolak, p-value lebih dari alpha, H0 tidak dapat ditolak. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau menemukan kausalitas gitu kan, berarti kalian harus dipenuhi adalah p-value kurang dari alpha ya, H0-nya ditolak gitu. Nah, ada miskonsepsi lah gitu mengenai correlation dan causation ya, atau kausalitas, korelasi dengan kausalitas. Nah, kalau kita tahu nih ya, korelasi itu kan sebenarnya ada pola atau hubungan yang terbentuk, bisa positif, negatif, atau bahkan tidak ada ya. Kalau kausalitas tuh yang tadi ya, teman-teman, sebab akibat. Ada dulu penyebabnya, nanti baru ada akibatnya apa gitu. Nah, contohnya di sini ya. Ini contoh kausalitas ya, teman-teman. Nanti kalau contoh korelasinya akan aku contohin berikutnya. Nah, gini. Kalau kausalitas, misalnya cuaca panas, ya di sini kan sunny days ya. Orang-orang itu cenderung banyak makan es krim ya untuk menghilangkan dahaga mereka gitu, atau untuk membuat mereka tuh jadi sejuk lah badannya gitu ya istilahnya. Terus juga kalau cuaca panas ya, matahari terik,
orang-orang itu gampang terkena sunburn ya, atau kulit kita bisa gosong gitu ya. Ini yang disebut causation atau kausalitas. Jadi si matahari inilah, atau misalnya sunny days inilah penyebabnya baru berakibat pada yaitu banyak orang yang makan es krim, banyak orang yang jadinya gosong gara-gara teriknya sinar matahari. Nah, tapi kalau correlation kasusnya seperti apa? Kalian pasti tahu lah, ini banyak banget sih contohnya di internet juga banyak, kalau kalian mau contoh-contoh yang lainnya gitu ya. Nah, contohnya di sini. Kalian punya variabel jumlah orang makan es krim dan jumlah orang yang kena sunburn gitu ya. Dua-duanya sama-sama naik nih gitu. Kok si orang makan es krim naik, si orang kena sunburn juga naik gitu ya. Kalau misalnya kita scatter plot ya geraknya sama-sama ke atas atau punya korelasi yang positif gitu ya. Ini bukan sebab akibat teman-teman, tapi ada hal lain yang mungkin lebih masuk logika lah gitu, menyebabkan mereka berdua ini meningkat atau jalannya searah gitu ya. Kayak gitu. Untuk contoh-contoh lainnya mungkin teman-teman bisa browsing ya mengenai correlation dan causation ini. Next kita bakal ke pengujian yang berikutnya, itu uji kestabilan model. Nah, perlu dilakukan uji stabilitas pada model. Gunanya adalah untuk analisa lebih lanjut pada IRF dan FFVD karena syaratnya model harus stabil gitu. Model dikatakan stabil apabila eigenvalue berada antara min 1 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 1 atau titik eigenvalue dalam grafik berada di dalam lingkaran. Nah, kalau di sini komennya itu pakai force table, graph ya untuk bisa langsung menunjukkan grafik yang sebelah kanan ini. Kalau misalnya dia udah di dalam lingkaran ini berarti dia udah stabil ya modelnya. Bahkan di sini juga di state juga ya teman-teman, all the eigenvalues lie inside the unit circle for satisfy stability condition. Dan ini juga nilainya nggak ada yang di atas dari syarat yang tadi ya. Min 1 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 1. Jadi harus ada di antaranya. Next ada uji kointegrasi ya. Uji kointegrasi ini ditujukan untuk melihat apakah terdapat hubungan jangka panjang atau kointegrasi dalam model yang tidak stasioner. Kalau misalnya terdapat kointegrasi, maka permodelan dapat dilanjutkan ke vector error correction model atau VSCM. Nah, untuk uji kointegrasi ini teman-teman bisa menganalisisnya dari grafik ya, pertama. Cuma ya konsekuensinya mungkin kesimpulannya tidak selalu benar gitu ya. Yang kedua, ini yang harus banget kita lakukan adalah Johansson Cointegration Test ya, untuk memastikan gitu. Sama kayak kalian ketika menguji stasionaritas gitu kan bisa juga kan dari grafik kan. Tapi yang lebih praktisnya dan lebih pasti lagi menggunakan De Fuller gitu ya, sama halnya dengan ini. Nah, kalau kalian lihat nih di sebelah kanan ini, aku punya variabel income, investment, dan consumption. Geraknya semuanya sama-sama meningkat ya, seiring berjalannya waktu geraknya searah beriringannya gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini grafiknya, teman-teman bisa simpulkan lah secara cepat gitu. Walaupun kebenarannya belum tentu gitu ya. Kalau misalnya ini ada kointegrasi atau hubungan jangka panjang. Nah, untuk memastikannya lagi, kita pakai Johansson Cointegration Test itu. Ini hasilnya dari Johansson Cointegration Test itu. Teman-teman yang harus kalian perhatikan adalah ini ya, trace statistik dan critical value-nya. Di sini ada hipotesisnya, H0 tidak terdapat kointegrasi antara variabel. Contohnya di sini aku pakainya income, consumption, dan investment. HA-nya terdapat kointegrasi antara variabel income, consumption, dan investment. Kriterianya, ketika trace statistiknya kurang dari critical value, maka H0 tidak dapat ditolak. Berarti kalau H0 tidak dapat ditolak, tidak terdapat kointegrasi ya. Kalau misalnya trace statistiknya lebih dari critical value, maka H0 ditolak ya. Gitu. Untuk hasil di sini sebagai contoh, teman-teman biar kegambar. Misalnya di rank 0 ini, dia kan lebih besar ya. Berarti H0 ditolak ya. Nah, untuk yang rank 2 nih, teman-teman, kan 14 kurang dari 15 lah ya. Makanya trace statnya kurang dari critical value, maka H0 tidak dapat ditolak. Rank 2-nya juga begitu. Kurang dari critical value, trace statnya, maka H0 tidak dapat ditolak.
Sehingga kesimpulannya, terdapat hubungan jangka panjang atau kointegrasi antara variabel income, consumption, dan investment sebanyak satu kejadian. Kayak gitu ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk materi kali ini. Semoga teman-teman ngerti dan bermanfaat juga. Kalau misalnya ada yang belum paham, teman-teman bisa tanya nih sama TA kalian masing-masing ya di kelas. Gitu. Thank you teman-teman sudah menyimak. See you in class ya.